Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Winarni dalam pembelajaran Fisika SMA. Kali ini saya akan membahas tentang penjumlahan vektor dengan metode poligon. Bagaimana kita menentukan resultan vektor dengan metode poligon? Yang pertama, kita harus menggambar dulu vektor yang pertama. Vektor yang pertama kita gambarkan pastinya dengan skala tertentu. Nih, panjangnya berapa, kemudian ujungnya dengan anak panah. Misalnya ini kita buat vektor pertama dengan skala ini 2 kotak. Misalnya satu kotak mewakili 1 cm. Saya gambar 2 kotak, 1 cm ini mewakili 50 cm, maka sebenarnya di sini V1 ini besarnya 2 kali 50 cm. Nah, ini V1 2 kali 50 cm berarti 100 cm. Kemudian kita gambarkan vektor kedua. Vektor kedua kita gambarkan dengan pangkal pada ujung vektor pertama. Ini kita gambarkan vektor kedua. Dengan skala tertentu juga pastinya ya. Nah, skalanya harus sama dengan V1. Kalau misalnya tadi satu kotak itu mewakili 50 cm, berarti di sini juga sama, satu kotak mewakili 50 cm. Misalnya di sini ini panjangnya 1 cm. Ini 2 cm, berarti ini kalau misalnya ini 2,5, ya berarti 2,5 kali 50 cm. Nah, ini adalah V2. Kemudian kita gambarkan resultannya. Resultan digambarkan dengan menarik garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Nih, ini adalah arahnya. Ini arahnya. Nih, ini adalah R. R-nya. R ini adalah resultan dari V1 dan V2. Maka boleh kita tuliskan R sama dengan V1 ditambah V2. Tapi tidak serta-merta bahwa R sama dengan V1 yang tadi 100 cm ditambah V2 yang sama dengan 125 cm, enggak. Tapi bagaimana kita menentukan R-nya? Dengan cara mengukur panjang garis ini. Panjang garis ini diukur dengan penggaris. Ketemunya berapa? Misalnya di sini ternyata ketemunya 4 cm. Pada tadi 1 cm mewakili 50 cm. Maka kalau 4 cm berarti 4 kali 50 cm sama dengan 200 cm. Jadi R sama dengan 200 cm. R punya arah. Ketika kita menentukan arah, maka dengan busur derajat. Dengan acuan V1, kita ukur berapa ini sudutnya. Misalnya ternyata ketemunya 35 derajat. Maka kita bisa nyatakan besarnya R, di mana R ini adalah resultan dari V1 dan V2, sama dengan 200 cm arah 30 derajat terhadap vektor V1. Nih,
Ini kalau vektornya ada 2. Bagaimana kalau misalnya ini vektornya lebih dari 2? Ya sama caranya. Kita gambar dulu vektor pertama. Nah, V1. Ini V1. Kemudian gambar lagi V2 pada ujung vektor pertama. Misalnya sampai sini. Ini V2. Kemudian gambar vektor ketiga. Vektor ketiga pangkalnya pada ujung vektor kedua. Nih, misalnya di sini. Ini vektor ketiga. Kemudian ada vektor keempat. Sama tadi. Pangkalnya pada ujung vektor ketiga. Nih. Misalnya vektornya ada 1, 2, 3, 4. Bagaimana menentukan R-nya? Kita tarik dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Nih. Kita gambarkan, misalnya ini vektor A. Vektor A, ini vektor yang kedua itu vektor B, yang ketiga vektor C, yang keempat adalah vektor D. Nih. Maka resultannya adalah R. R ini sama dengan apa? R ini sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Nah, jadi R ini adalah resultan dari A plus B plus C plus D. Bagaimana cara kita menentukan besar resultan? Sama dengan saat kita menentukan resultan di sini tadi. Dengan cara mengukur panjang dari pangkal vektor A ke ujung vektor D. Nah, arahnya berarti kita ukur dengan busur derajat dengan acuan pangkal vektor A. Sekian. Mudah-mudahan ini membantu untuk memahami tentang bagaimana kita menentukan resultan vektor dengan metode poligon. Ini poli, jumlah vektornya banyak. Ini yang jumlah vektornya ada 2, juga sering disebut dengan metode segitiga, karena bentuknya seperti segitiga. Sekian, terima kasih.